Salam, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur, hormat dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami masih boleh datang kepadamu dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Bapa, kami mohon kehadiran Roh-Mu yang kudus untuk memimpin hati dan pikiran kami, agar kami boleh bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan firman-Mu akan dapat menguatkan iman percaya kami dan membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertailah kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah ketekunan, kesabaran, dan keikhlasan. Ayat intinya terdapat di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan menyimak perjalanan seorang wanita yang sudah berumur. Wanita ini berjalan bersama dua orang wanita yang masih muda. Dan dari perantauan, wanita ini akan pulang ke kampungnya, ke asalnya, kampung halamannya. Mereka berjalan bertiga. Yang satu sudah tua, sementara yang dua masih muda. Saudaraku, kalau kita ingat siapakah mereka ini, mari kita ikuti ceritanya. Ada seorang wanita yang sudah berumur. Di saat di kampungnya terjadi kelaparan, mereka bersama keluarganya pergi untuk merantau dan tinggallah di negeri Moab. Tetapi kemalangan telah menimpa keluarga ini. Sewaktu berada di perantauan, suaminya meninggal. Dan tak lama kemudian, kedua anaknya pun ikut meninggal. Nah, saudara, siapakah dia? Dia adalah Naomi. Naomi yang sudah ditinggal oleh suaminya. Dan setelah suaminya meninggal, anaknya pun menikah. Tetapi belum sampai mendapatkan keturunan, kedua anaknya pun meninggal. Akhirnya tinggallah Naomi bersama kedua menantunya. Naomi bertekad akan pulang kampung. Dan kedua menantunya mengikutinya. Tetapi di tengah jalan Naomi bilang, "Pulanglah anak-anakku, pulanglah ke orang tuamu. Aku sudah tidak mempunyai apa-apa." Salah satu menantunya pulang kembali ke orang tuanya. Tetapi salah satu menantunya, ia tidak mau pulang. Bahkan dia meminta dengan sangat kepada Naomi, mertuanya, dengan menangis. Ruth, menantunya ini bernama Ruth,
mengatakan kepada Naomi, mertuanya. Terdapat dalam Kisah Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena ketekunan dan kesabaran serta keikhlasan Naomi sebagai mertua, sehingga menantunya sangat menyayanginya, bahkan tidak mau meninggalkannya sendirian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, alangkah damainya, alangkah bahagianya setiap rumah tangga, setiap mertua dan menantu selalu rukun, sabar, ikhlas seperti Naomi dan Rut. Tentu Tuhan yang di surga pun sangat bahagia melihat umat-umatnya yang bisa hidup dengan rukun dan damai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, singkat cerita, berkat ketekunan, berkat kesabaran, berkat keikhlasan Naomi dan Rut, akhirnya kebahagiaan menghampiri mereka. Sampai akhirnya Rut pun dipertemukan dengan Boas dan menikah dengan Boas. Nah, orang-orang di sekitarnya pun melihat mereka sangat senang, bahkan mereka ikut merasakan kebahagiaan tersebut. Sehingga saudara-saudara mereka, tetangga-tetangga mereka, perempuan-perempuan yang ada di dekat mereka juga merasakan kebahagiaan dan kedamaian melihat kehidupan kerukunan antara mertua dan menantu, yaitu Naomi dan Rut ini. Di dalam Rut 4 ayat 14 dan 15, semua perempuan-perempuan juga merasakan kebahagiaan ini. Dalam Rut 4 ayat 14 dan 15 dikatakan, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah nama anak itu di Israel. Ayat 15, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini disebutkan bahwa karena kesabaran, keikhlasan Naomi, di masa tuanya dia sangat dirawat oleh menantunya, dan menantu yang sabar mengasihi mertua ini pun disebut orang yang lebih berharga daripada ke-7 laki-laki. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa bahagianya apabila setiap rumah tangga, setiap pasangan, suami istri, mertua dan menantu, saudara bersaudara selalu hidup dengan rukun dan damai, selalu menjalankan kesabaran dengan tulus ikhlas lahir dan batin. Dan apabila kita sudah mempraktekkan semua ini, Tuhan pun akan dimuliakan, dan tak lama lagi Tuhan pun akan datang membawa kita untuk di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberikan inspirasi kepada kita semua
bagaimana kita bisa hidup rukun dan damai antara mertua dan menantu, antara suami dan istri, orang tua dan anak, dan dengan saudara-saudara seiman. Seperti pada ayat inti tadi, yaitu kita harus hidup bersatu, seia sekata, dan tidak ada percecokan atau perselisihan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.